Minggu ini kita akan membuat materi terkait tentang primary key di Laravel. Sebelum kita masuk materi, perkenalkan, nama saya Yasa. Saat ini saya bekerja sebagai web developer di salah satu perusahaan di Bali. Jadi, banyak teman-teman yang membuat sebuah sistem masih menggunakan auto increment big integer untuk primary key-nya. Ini tidak salah menurut saya, tetapi ketika teman-teman membangun sebuah aplikasi yang besar atau enterprise, menurut saya penggunaan auto increment big integer untuk database teman-teman kurang tepat. Banyak terjadi permasalahan teman-teman menggunakan itu. Misalnya, big integer itu punya batasan, dan ketika aplikasi teman-teman berjalan sekian tahun, nah bisa saja terjadi sampai limit dari batasan dari big integer teman-teman. Atau sering juga terjadi sering konflik primary key karena itu sebuah angka gitu. Dan juga yang sering terjadi ya, itu end user mudah sekali menebak. Misalnya, katakan edit data yang selalu ID-nya lah angka 1, 2, 3. Jadi end user bisa menebak slash 1, slash 2, slash 3, slash 4 gitu. Jadi kelihatannya kurang profesional dan juga menurut saya kurang bagus. Nah, bagusnya gimana sih? Nah, kita akan rubah UID-nya yang awalnya menggunakan big integer, kita rubah menggunakan random string yang bentuk UID. Kadang-kadang juga ada yang menggunakan UUID. Tapi kalau saya sendiri sering menggunakan UID. Karena kenapa? Kalau UUID itu tampilannya menurut saya kurang cocok ya di URL teman-teman. Ketika itu di copy link, dikasih untuk referral dan lainnya itu kurang bagus. Cocoknya kalau saya sendiri UUID saya gunakan ketika sebuah database atau kolom yang tidak saya share ID-nya ke end user. Kalau saya share ID-nya ke end user, saya menggunakan UID yang saya random string 16 karakter, bahkan juga 32 karakter. Tergantung kebutuhan dan prediksi jangka panjang. Tapi umumnya, kalau udah 16 karakter tuh sulit sekali terjadi duplikat primary key. Contohnya saya kopikan ini, misalnya, jadi hasilnya kurang bagus ya, karena terlalu panjang sekali. Dan juga UID itu punya aturan tulis sendiri. Nah, biasanya saya menggunakan UID. Tergantung jumlah karakter yang teman-teman inginkan. Biasanya kombinasi dari angka dan string. Kayak gitu. Nah, biar tidak panjang lebar, mari kita bahas bagaimana cara merubah auto big integer increment-nya untuk primary key Laravel ke auto random string menggunakan UID. Yang pertama, kita akan merubah dari sisi database dulu. Saya rubah di migration. Ya. Oke. Nah, biasanya di sini adalah agar ini terjadi auto increment ya, menggunakan primary key. Dan itu akan jadi kolomnya adalah namanya ID. Nah, kita akan rubah menjadi UUID. Ya, kita kasih nama kolomnya adalah ID, lalu primary key, agar ini menjadi sebuah primary key string. Ini yang pertama. Ya. Terus kita mungkin perlu migrate dulu. Migrate. Sorry. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman wajib membuat sebuah threads. Karena kita akan memanfaatkan fungsi yang ada di Laravel yaitu mutator. Jadi sebelum datanya di insert, itu kita generate dulu ID-nya, lalu kita tambahkan. Di sini saya sudah punya untuk sampel codingannya ya, terkait agar merubah dari auto increment big integer menjadi sebuah string. Nanti saya kasih share link untuk teman-teman bisa melihat sampel codingannya. Nah, ini untuk starting bootnya ya, agar mengecek tipe key-nya ya, tipe key dari kolomnya itu adalah ID untuk primary key-nya, dan mengecek apakah ini adalah UID karena ini berhubungan sama yang di database. Jadi kita create yang ini ya. Ini untuk bootingnya. Nah, yang paling penting di sini. Jadi kita harus mematikan dari increment increment Laravel teman-teman. Jadi karena kalau kita set true,
ini akan jadi otomatis dari awalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, karena kita akan membuat random string, jadi kita tidak perlu lagi melakukan increment. Jadi kita harus buat false. Ya. Terus yang kedua, get key type. Nah, ini harus teman-teman rubah menjadi sebuah string. Ya. Karena awalnya defaultnya lah big integer. Jadi teman-teman harus rubah ke string. Nah, ini untuk UID-nya. Gitu. Ya, inilah untuk ID-nya. Jadi inilah yang akan mengenerate secara otomatis otomatis untuk UID-nya. Karena nanti akan otomatis dipasang di sini. Gitu. Ketika sebenarnya ketika ID-nya itu kosong, tidak memiliki value, ya, maka otomatis dia akan mengeset sebuah dari ID-nya, mengambil data dari fungsi ini, UID, ya. Jadi ini otomatis untuk mendetek kolom mana yang menjadi sebuah primary key, gitu maksudnya, ya, get key name, ya, walaupun itu ID, UID dan lain-lainnya. Tapi umumnya kita gunakan ID sebagai kolom name-nya default di Laravel, kayak gitu. Nah, ini nanti saya share ya, biar tidak saya tutorialkan di sini karena ini akan memakan waktu yang panjang. Saya buat versi singkatnya, ya. Lalu selanjutnya teman-teman wajib setelah membuat sebuah mutator, ya, teman-teman wajib men-treat-nya di model. Di sini, teman-teman wajib di sini. Gen UID. Nah, otomatis ketika nanti inserting data, dicek ID-nya ada apa enggak. Kalau ketika ID-nya kosong, ini akan otomatis mengenerate sebuah UID. Oke, kita praktekkan sekarang. Kita simpan. Di sini saya sudah punya fungsi untuk membuat sebuah data ya. Saya sudah punya fungsi ya. Kita run dulu. Kita coba getting, kita buat ke data. Oke, berhasil dibuat. Kita send data. Nah, di sini ya. Ini saya buat panjangnya itu adalah sekitar 16 karakter. Jadi teman-teman bisa scalable juga. Misalnya di pertengahan jalan teman-teman pengen, saya pengen biar 32 karakter, itu tidak masalah. Karena tidak ada aturannya. Misalnya di tengah jalan pengen 9 karakter, itu tidak masalah. Ya. Jadi tapi kalau saya sendiri saya defaultnya adalah 16 karakter. Dan juga mencegah kemungkinan besar terjadi konflik atau duplikat primary key. Gitu. Jadi simple ya kelihatannya ya. Simple banget. Dan ini membuat aplikasi teman-teman sulit untuk di randoming ID-nya ya. Kayak gitu. Sulit sekali. Teman-teman masa panjang nih juga bisa diperkecil juga. Misalnya menjadi 9. Kita trigger kita trigger creating datanya. Kita ambil datanya. Ya, jadi 9 karakter. Dan ini bisa di scalable tergantung kebutuhan dari teman-teman nanti. Seperti apa. Nah, itu sih sedikit tutorial dari saya. Semoga ini bisa diimplementasikan. Tapi ini tergantung dari programmer masing-masing ya. Tidak semuanya akan menggunakan UID, tidak semuanya menggunakan big integer. Itu tergantung dari kembali lagi teman-teman kapan harus menggunakan ini. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderung menggunakan random string untuk membuat primary key untuk jangka panjang juga. Gitu. Oke, sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Nanti saya share untuk codingan bagaimana cara merubah big integer ke string auto increment di Laravel untuk primary key-nya. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Ingat, ini adalah persepsi saya. Saya sering menggunakan ini terkait bagaimana implementasi teman-teman itu tergantung teman-teman sendiri. Maukah primary key-nya big integer, mau UID, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Saya hanya men-share dan tidak menggurui. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.